saya Dewi Octaviara. Pada presentasi ini saya akan membahas pendekatan pengembangan untuk upscaling fraktur hidrolik berkerumun, di mana sebuah fenomena yang diamati di Hydraulic Fracturing Test Site atau HFTS fokusnya adalah bagaimana simulasi multiskala dapat menyederhanakan analisis kompleks menjadi satu efisiensi tanpa mengurangi akurasinya. Adapun hal yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu mengenai konsep awal, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hukum upscalingnya. Nah, di latar belakang kita akan membahas fraktur hidrolik konvensional mengasumsikan satu klaster perforasi menghasilkan satu fraktur. Namun, di lapangan HFTS tadi ditemukan fraktur yang berkerumun dengan jarak antar fraktur yang sangat rapat, bahkan dalam satu klaster. Hal ini membuat model tradisional gagal memprediksi perilaku nyata dan konsisten dengan data mikroseismik. Lalu, bagaimana masalah ini menciptakan tantangan? Bagaimana kita dapat mempresentasikan kompleksitas ini secara tanpa membuat model yang terlalu rumit secara komputasi? Selanjutnya akan kita bahas di tujuan penelitian. Metode penelitian yang dipakai di sini yaitu pertama, derivasi hukum upscaling, di mana berbasis kesetaraan energi untuk parameter seperti viskositas fluida dan ketangguhan fraktur. Yang kedua, validasi numerik untuk membandingkan simulasi antara fraktur tunggal yang di-upscale dengan fraktur yang berkerumun. Ketiga, implementasi pada 5 klaster perforasi di HFTS untuk menguji pendekatan ini secara lapangan. Fraktur berkerumun di sini maksudnya swarming fraktur atau sekelompok fraktur hidrolik yang terbentuk sangat dekat satu sama lain dalam satu klaster perforasi, berbeda dari model konvensional yang mengasumsikan satu fraktur per klaster. Adapun tahap penelitian yaitu derivasi hukum upscaling, di mana parameter utama seperti viskositas fluida dan ketangguhan fraktur di upscale. Yang kedua, validasi numerik, di mana membandingkan simulasi fraktur berkerumun dan fraktur tunggal. Yang ketiga ada simulasi lapangan, implementasi pada 5 klaster perforasi di HFTS. Selanjutnya ada prinsip hukum upscaling, di mana dasar dari hukum ini adalah kesetaraan energi antara fraktur tunggal yang di-upscale dan fraktur berkerumun. Parameter utamanya yaitu viskositas fluida ditingkatkan secara kuadrat. Yang kedua, ketangguhan fraktur meningkat sebanding dengan akar kuadrat jumlah fraktur. Hasilnya adalah fraktur tunggal yang di-upscale dapat mempresentasikan fraktur berkerumun dengan total apertur, panjang rata-rata, dan energi input yang sama. Keuntungan dari hukum upscaling ini yaitu replikasi total aperturnya dengan panjang rata-ratanya. Jadi hasil penelitian dari jurnal ini yaitu yang pertama dari validasi numeriknya, ada fraktur tunggal yang di upscale itu mempresentasikan perilaku fraktur berkerumun secara realistis. Yang kedua, simulasi menunjukkan konsistensi dengan data mikroseismik. Selanjutnya ada simulasi lapangan, di mana pendekatan upscaling menghasilkan prediksi lebih realistis dibandingkan model konvensional. Yang kedua, efek fraktur berkerumun menghasilkan apertur lebih besar tetapi propagasi lebih lambat. Dan juga hasil validasi numerik menunjukkan bahwa pendekatan upscaling mampu mempresentasikan perilaku fraktur berkerumun secara realistis sesuai dengan data mikroseismik di lapangan. Simulasi lapangan juga menunjukkan bahwa fraktur yang di upscale memprediksi perilaku propagasi lebih lambat dengan aparatur yang lebih besar, berbanding terbalik dengan model konvensional yang memprediksi propagasi berlebihan. Keuntungan besar lainnya adalah efisiensi komputasi yang meningkat secara signifikan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu pendekatan atau metode yang digunakan ini menawarkan efisiensi komputasi dan keakuratan yang lebih tinggi. Namun, ada keterbatasan yang perlu ditangani seperti pengaruh kebocoran fluida dan interaksi dengan fraktur alami. Dan kelebihannya yaitu efisien secara komputasi memungkinkan prediksi akurat pada skala lapangan. Validasi menunjukkan konsistensi dengan pengamatan mikroseismik.
Adapun kekurangan lain yaitu belum mempertimbangkan faktor seperti kebocoran fluid dan interaksi fraktur alami. Yang kedua, ada mekanisme pembentukan fraktur berkerumun memerlukan studi yang lebih. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu pendekatan upscaling memungkinkan pemodelan fraktur berkerumun secara efisiensi tanpa kebutuhan resolusi tinggi. Metode ini meningkatkan akurasi prediksi panjang, propagasi dan respon reservoir. Namun, studi lanjutan diperlukan untuk menyempurnakan metode ini dan memperluas aplikasinya pada kondisi lapangan yang lebih kompleks. Dan metode ini meningkatkan akurasi prediksi panjang propagasi dan respon reservoir dibandingkan model tradisional.